Ya, halo. Kita ketemu lagi dalam video ya. Mungkin ini video terakhir Bapak di semester ini ya. Jadi biar nggak bosan kalian juga nonton videonya. Jadi pada video ini akan Bapak jelaskan tentang proyek dari matematika pada bab statistika yang sudah Bapak singgung di grup WhatsApp ya. Jadi dengan proyek ini nantinya kedepannya dalam semester ini kalian sudah tidak akan menerima kuis-kuis lagi dari Bapak. Video pembelajaran juga mungkin ini yang terakhir. Kalau misalkan kalian nanti ada yang belum dipahami, banyak yang belum paham dari kalian, baru ya mungkin nanti Bapak akan berikan video pembahasan lagi terkait materi yang masih kalian bingung ya. Oke, kita lanjut ke kenapa Bapak berikan proyek pada semester ini. Ya, jadi latar belakangnya tentunya Bapak bisa lihat bahwa makin kesini ada kecenderungan menurun dari minat kalian terhadap pembelajaran. Mungkin bukan di pembelajaran Bapak saja ya. Jadi di sini Bapak lihat baik video yang Bapak berikan, yang nonton itu sedikit, makin kesini makin sedikit. Kemudian yang ikut kuis juga makin kesini makin sedikit. Memang masih hanya beberapa yang tidak ikut kuis, tapi makin kesini makin banyak yang ikut kuis susulan, jadi tidak ikut tepat waktu ya. Nah, dari sini juga Bapak lihat, Bapak maklumi ya, mungkin karena dari sisi kalian mungkin makin kesini makin bosan dengan pembelajaran daring ya. Kalau sebenarnya bisa dibilang bahwa bukan siswa saja yang sebenarnya bosan, guru pun dengan pihak sekolah juga sudah mengupayakan agar bagaimana caranya supaya pembelajaran tatap muka dapat segera dilaksanakan ya. Jadi seperti itu. Kemudian dia lihat selain faktor itu, Bapak juga lihat pada bab statistika ini adalah bab yang mungkin dekat dengan kalian karena kalian juga sering memakai rata-rata, modus, median mungkin ya, atau melihat tabel-tabel, mengartikan tabel itu statistika. Jadi itu mungkin sering kalian akan lakukan di kehidupan nyata. Karena sering juga Bapak, selain sering kalian gunakan, Bapak juga melihat bahwa materi di bab ini tidak terlalu sulit, bahkan cenderung cukup mudah. Kenapa Bapak katakan cukup mudah? Karena hanya cukup mengaplikasikan rumus-rumus yang sudah diberikan. Misalkan rumus rata-rata seperti ini cukup diaplikasikan, sudah kalian pasti bakal ketemu, asalkan kalian ikuti langkah-langkah yang diberikan. Oke. Jadi di sini karena beberapa faktor tersebut, Bapak mempunyai ide untuk biar kalian mengurangi sedikit kebosanan kalian. Sekalian saja Bapak berikan kalian proyek ya, cukup satu proyek untuk sisa semester ini ya. Proyek yang nanti akan Bapak berikan juga nantinya akan bisa mungkin saja mendukung ke kreativitas kalian ya. Kreativitas seperti apa yang dimaksud nanti Bapak jelaskan di deskripsi dari proyek ini ya. Proyek description di sini, tugas utama kalian sebenarnya, atau tugas pertama kalian adalah mencari data sendiri. Data yang kalian cari itu bisa berupa data nyata ataupun data fiktif ya. Data nyata ataupun data fiktif ini temanya bisa beragam ya, bisa tinggi badan atau bisa berat badan ya. Jadi kalau misalkan data nyata, artinya kalian misalkan memakai tema tinggi badan, kalian ingin memakai data nyata, otomatis yang kalian lakukan adalah wawancara ya kan. Tanya misalkan kalian ingin mencari 10 data, berarti kalian perlu mencari 10 orang yang akan kalian tanyai tinggi badannya. Kalian catat, itulah datanya yang akan kalian pakai. Bisa berat badan juga, bisa bukan 10 orang, bisa 5 orang dan seterusnya. Itu namanya data. Kalau data fiktif, misalkan tinggi badan, kalian tidak perlu wawancara, cukup kalian rekayasa. Misalkan kalian bilang kalau kalian mempunyai data 10 orang siswa A tingginya 170, siswa B 165 dan seterusnya. Itu data fiktif, jadi yang direkayasa ya. Kalau kalian tidak mau datanya nyata, tidak mau wawancara, boleh direkayasa. Itu intinya ya. Temanya beragam, boleh tinggi badan, berat badan, itu contoh dari Bapak, atau bilangan favorit. Oke, bilangan favorit ini misalkan biar nggak terlalu lebar, bisa kalian batasi. Misalkan kalian tanya, mau kalau data nyata kalian tanya hasil temannya,
bilangan favorit 0 sampai 50 berapa, misalkan 17, catat 17 ya. Jadi tanya, jadi kayak gitu ya. Boleh juga di rekayasa. Atau tema yang lain, silahkan tunjukkan kreativitasnya ya. Jadi di sini Bapak singgung lagi tentang kreativitasnya ya. Nah, tema-tema di sini boleh bebas asalkan kalian datanya itu nanti berupa bilangan. Maksudnya adalah kalau misalkan kalian pakai tema warna favorit, tentunya jawaban yang kalian terima kan kuning, merah, hijau dan sebagainya, kan itu bukan bilangan ya. Jadi usahakan hasilnya berupa bilangan ya. Makanya Bapak contohkan tinggi badan, berat badan, atau bilangan favorit. Boleh, terserah kalian apa lagi, yang penting datanya berupa bilangan ya. Selain itu di sini juga Bapak sudah batasi biar sama ya, biar adil semua. Bapak batasi minimal 30 data. Kalau misalkan 10 atau 5 data itu Bapak rasa cukup sedikit ya, sangat sedikit bahkan, karena nanti akan Bapak tugaskan data itu dibuat ke data berkelompok ya. Jadi kalau cuma 5 data, 10 data, kalau dibuat jadi data berkelompok paling jadi satu kelompok ya, atau 2 kelompok, kan sedikit. Jadi buat minimal 30 data. Dan data berkelompok juga sudah kalian pelajari di pertemuan pertama, di kuis pertama. Bapak rasa tidak ada masalah ya. Jadi dibuat dalam bentuk data berkelompok. Jadi itu tahapan awal dari proyek yang akan Bapak berikan ke kalian. Oke, ada 4 hal yang harus kalian perhatikan dalam proyek ini. Yang pertama tentang tampilannya. Proyek ini bagaimana kalian tampilkan, kan kayak gitu ya. Kemudian ada apa saja yang wajib dan tidak wajib yang kalian cantumkan. Kemudian bagaimana formatnya dan batas pengumpulannya. Oke, yang pertama tampilan proyek. Tampilan proyek dibuat dalam bentuk data berkelompok, kemudian ditampilkan ke dalam bentuk tabel ya, dan histogram. Jadi kalau tabel kan sudah data berkelompok dalam bentuk tabel, kan sudah kalian pelajari atau sudah kalian coba di kuis yang pertama. Tambahannya histogram bisa kalian perhatikan di LKS, hanya tambahan sedikit. Bapak rasa kalau kalian baca pasti bisa ya. Kalau ada masalah, ingat setiap ada masalah terkait materi bisa kalian tanyakan ke Bapak ya. Makin banyak yang nanya, ada kemungkinan Bapak berikan video aja ya, biar sekali Bapak jawab, jadi kayak gitu. Oke, itu untuk tampilan. Kemudian untuk hal yang wajib dan yang tidak wajib yang harus kalian cantumkan di tugas proyek kalian adalah, untuk hal wajib ada 7 hal yang wajib yang kalian perhatikan. Yang pertama ada OGIF naik dan OGIF turun ya. Ini mungkin materi baru, sudah ada di LKS, bisa kalian pelajari, ada contoh soalnya juga, langkah-langkahnya juga sudah ada, bisa kalian ikuti. Ingat, ada masalah bisa langsung tanya ke Bapak ya. Ya, kalau 3 ini rata-rata, median, dan modus itu sebenarnya sudah kalian pelajari ya. Bedanya kalau sebelumnya data tunggal, yang sekarang kalian hadapi kan data berkelompok ya. Ada sedikit perbedaan, silahkan perhatikan di LKS. Ingat, ada masalah bisa tanya ke Bapak ya. Kemudian ada 3 hal baru lagi, ada simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Jadi 7 hal yang harus kalian wajib cantumkan di proyek kalian ya. Jadi ada pertama, kalian cari data. Data itu ada minimal 30 data, kemudian jadikan data berkelompok, tampilkan dalam bentuk tabel dan histogram. Data dalam bentuk tabel dan histogram itu kalian olah sehingga kalian nanti menemukan ada OGIF naik dan OGIF turun, rata-ratanya berapa, mediannya berapa, modusnya berapa, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Jadi ada 7 hal yang wajib kalian cantumkan ya. Kemudian hal yang tidak wajib itu ada 3, kuartil, desil, dan persentil ya. Kuartil ini berarti membagi data menjadi 4 bagian ya. Bapak singgung sedikit. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian. Kalau ibaratnya ada kue dibagi menjadi 4 bagian, berapa kali kalian motong kuenya? Kan 3 kali ya. Dia ada 1 potong kue dipotong 3 kali, pasti akan jadi 4 bagian. Begitupun juga dengan kuartil, membagi data menjadi 4 bagian berarti ada 3 potongan. Ada 3 kali memotong. Berarti ada potongan pertama, potongan kedua, dan potongan ketiga. Atau istilahnya ada Q1, Q2, dan Q3 ya. Selengkapnya silahkan baca. Desil membagi data menjadi 10 bagian, persentil menjadi
berapa? Menjadi 100 bagian ya. Jadi kalau misalkan kuartil kan menjadi 4 bagian, ada Q1, Q2 dan Q3. Desil nanti ada 9. Kalau persentil ada 99, ya kan? Memakai logika yang sama. Nanti kalau misalkan di sini Bapak ada 3 kuartil, desil dan persentil, kalian cukup pilih salah satunya. Jadi kalau kalian bikin kuartil cukup kuartil aja, kalau desil aja, persentil cukup persentil aja. Oke, kalau kuartil berarti kalian mencari Q1, Q2, Q3. Desil karena ada 9, kalian cukup cari 3 aja, bebas berapa aja. Persentil kalian cukup cari 3 aja. Jadi baik kuartil, desil dan persentil sama ya, cukup mencari 3. Oke, paham ya? Ya, jadi itu hal yang wajib dan yang tidak wajib. Wajibnya ada 7 ditambah 1 dari hal yang tidak wajib, berarti ada total ada 8 yang wajib kalian cantumkan. Oke, kita lanjut ke format proyeknya. Ya, format proyek ini Bapak bebaskan agar nanti tidak terlalu menjadi beban. Nah, di sini kalau setelah kalian dapat datanya, kalian olah menjadi 7 hal wajib yang dicantumkan. Kalian bagaimana menampilkannya, kan kayak gitu maksudnya ya. Jadi kalian bisa tampilkan dalam bentuk catatan atau kalian tulis di double folio, boleh. Kemudian kalian buat semenarik contoh yang Bapak berikan, tampilkan ini juga boleh. Nah, makin tinggi usaha kalian yang Bapak lihat, makin besar nilainya, tentu seperti itu. Oke. Kemudian kalian juga buat dalam bentuk video, seperti video yang Bapak kalian tonton ini juga silakan. Makin besar effort kalian atau usaha kalian, nilai makin besar. Itu aja rumusnya pokoknya dari penilaian yang akan Bapak berikan. Khusus dalam bentuk video, kalian boleh membuatnya berkelompok maksimal 2 orang ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin buat dalam bentuk video, boleh ini jadikan proyek kelompok dengan anggota maksimal 2 orang. Oke. Kalau misalkan kalian punya format lain, silahkan tanyakan ke Bapak, diskusikan ke Bapak, kemudian kalian diskusikan berapa orang perlunya. Kalau misalkan masuk akal, akan Bapak setuju. Jadi sementara itu saja dulu formatnya, boleh tulis tangan, boleh diketik, ya itu tugas individual, proyek individual. Kalau mau proyek bareng teman, silahkan buat dalam bentuk video. Ya, video apapun boleh, misalkan video TikTok digabung-gabungin ya silahkan. Di sini yang Bapak masuk di awal, tunjukkan kreativitas kalian. Makin tinggi usahanya yang Bapak lihat, makin besar nilainya nanti yang akan kalian dapatkan. Oke, ke yang terakhir, batas pengumpulan. Batas pengumpulan, biar kalian cukup banyak waktunya, Bapak berikan maksimal dikumpulkan 1 hari sebelum jadwal UAS Matematika wajib. 1 hari sebelum jadwal UAS Matematika wajib. Tidak ada toleransi lagi ya, karena itu waktunya sudah cukup lama. Selama itu kalian jangan bikinnya di H-1 ya, biar nanti usaha kalian bagus. Oke, nanti perlahan akan selalu Bapak ingatkan tentang proyek ini. Kalau dikumpulkan duluan silakan. Kalau misalkan dalam bentuk tulisan tangan, boleh dikumpulkan ke sekolah, dikumpulkan di meja Bapak, kalian tanya ke guru piketnya nanti. Kemudian kalau dalam bentuk video, bisa kalian cukup berikan link videonya ke Bapak. Oke, itu saja proyek matematika dari Bapak. Bekerja, silakan gunakan kreativitas kalian, gunakan usaha sebaik-baiknya untuk mencari nilai. Masalah absen, tenang saja ke Bapak. Kalau misalkan kalian sudah mengikuti kuis-kuis sebelumnya, kuisnya lengkap, nilai-nilainya lengkap, ikut proyek ini, mengerjakan kuis ini, pasti nilainya nanti aman. Ini masalah absen bisa kita pikirkan belakangan. Oke, ingat kalau ada masalah bisa tanya ke Bapak terus. Oke, sekian video dari ini. Selamat bekerja.